Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ARH Studio. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang view, controller, migration, dan database. Kali ini kita akan masuk ke materi create, read, update, dan delete pada PHP Laravel. Oke, kita langsung saja ke tahap pertama, yaitu create data. Kita cek exam kita apakah masih jalan. Oke, masih jalan. Kemudian kita buka CMD, arahkan ke folder project kita, exam, hhtdocs, dan project Laravel. Kemudian jalankan PHP artisan serve. Dan untuk Laravel ini karena memiliki server lokal sendiri, jadi letak projectnya tidak harus ada di dalam folder httdocs. Oke, kita coba jalankan aplikasinya yang telah kita buat di part 2 kemarin. Oke, muncul project Laravel, kemudian ke halaman home. Ini adalah halaman home, kemudian ke data siswa, dan terakhir ada data pelajar. Untuk membedakan halaman data dengan data pelajar, kita ubah jumbotron yang ada di halaman data pelajar menjadi data pelajar. Kita buka project kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, sudah terbuka. Kita buka file template-nya. Kemudian kita hapus saja row yang ada di jumbotron biar nanti lebar jumbotronnya sama dengan lebar tabel. Oke, kita rapikan. Di bagian template ini, di atas penutup body, kita akan memasukkan JavaScript. Kita copy saja CDN yang ada di Bootstrap, pastekan ke template. Kita wrap dulu. Oke, kemudian kita simpan. Kita buka view data pelajar. Data siswa kita ganti menjadi data pelajar, dan di bagian bawah tabel ini kita berikan modal. Kita search modal yang ada di Bootstrap. Oke, kita kopikan modal yang ini, kita letakkan di bawah tabel, namun masih di atas penutup section. Kemudian kita rapikan. Buttonnya ini kita akan meletakkannya di atas tabel. Text buttonnya kita ubah menjadi tambah data pelajar. Kemudian di header modalnya kita ganti menjadi font data pelajar. Dan di dalam modal body kita berikan font. Kita ke Bootstrap, kemudian search font. Kita kopikan font yang ini, pastekan ke dalam modal body. Dan button
yang ada di modal kita masukkan ke dalam font. Dan tipe untuk button save kita ganti menjadi tipe submit. Kita beri label nama dan kita hapus teks yang ada di bawah input label nama. Kemudian ID kita kasih nama dan name kita berikan nama juga. Sebenarnya untuk ID ini tidak kita pakai, tapi biarkan saja. Dan tipe inputnya itu kita ganti menjadi teks. Label password kita ganti menjadi email. ID-nya juga kita ubah menjadi email dan name-nya kita beri name email. Kita kopikan untuk form input jurusan dan hobi. ID jurusan kita beri jurusan, name-nya juga kita beri name jurusan. Begitu juga dengan hobi, labelnya kita ubah menjadi hobi, ID-nya menjadi hobi, dan name-nya pun menjadi hobi. Kita coba running. Oh, letak buttonnya di atas. Tapi nggak apa-apa, kita coba jalankan dulu modalnya. Oke, muncul. Nanti buttonnya kita akan berikan di atas tabel. Kita pindahkan buttonnya itu di bawah section data. Kita save, kita running lagi. Oke, buttonnya telah pindah di atas tabel, namun terlalu mepet. Kita kasih margin sebesar 3. Kita running lagi. Oke, nah, button dan tabelnya sudah terpisah. Kita beri action pada font. Actionnya itu pelajar dengan metodenya adalah post. Karena ini untuk menginput data maka harus menggunakan metode post. Kita buka file root-nya yang ada di web.php. Kita wrap dulu biar teksnya semua kelihatan. Nanti form action pelajar itu akan dijalankan oleh root dengan metode post. Oke, coba kita jalankan dulu. Kita belum membuat root-nya dan metode post. Seharusnya ini akan memunculkan error. Kita isi email, jurusan, kemudian hobi. Kita save. Oh, masih error. Sepertinya tipe inputnya belum kita ubah. Masih email. Kita ubah menjadi teks yang ada di jurusan. Dan di hobi juga kita ubah tipenya menjadi tipe teks. Kita save, reload, kita jalankan lagi. Nama Arif, email arif@gmail.com, jurusan IPA,
hobi makan. Save. Nah, di situ muncul error dan keterangan bahwa method postnya itu tidak disupport oleh root dengan metode get. Makanya kita buatkan root dengan metode post. Dan kita buka file controller untuk mengetahui metode yang ada di controller untuk input data itu apa. Di sini ada metode create, cuman di Laravel ini diperuntukkan untuk memanggil form input, bukan untuk menyimpan data ke dalam database. Kenapa metode-metode ini ada? Karena dalam pembuatan controller kemarin itu dibuatkan secara otomatis oleh Laravel. Sebagai contoh, di sini saya coba membuat controller baru, make controller, nama controller, sebagai contoh saja ini. Kemudian strip R ini maksudnya nanti Laravel secara otomatis akan membuatkan metodenya. Kita enter. Kita coba buka file name controllernya. Nah, secara otomatis metode-metodenya dibuatkan oleh Laravel. Di situ ada index, ada create, ada show, ada update, ada destroy, dan ada edit. Oke, kita hapus saja nama controller ini karena hanya sebagai contoh saja. Jadi nanti untuk menyimpan data kita menggunakan fungsi store. Karena kita menggunakan metode store, maka di controllernya pun kita harus menggantinya menjadi store. Dan di dalam controller store kita tuliskan return request all. Nah, maksudnya ini adalah mengambil semua data inputan tadi. Coba kita reload. Oh, ada error. Coba kita ulang lagi inputan datanya. Nama, kita isi Arif, email, arif@gmail.com, jurusan, IPA, hobi, makan. Kita save. Oh, ternyata masih error. Di situ ada tulisan page expired. Kita coba cari di dokumentasi Laravel form. Di situ kita harus menambahkan add CSRF. Ini tujuannya untuk melindungi data inputan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kita tambahkan di form pelajar, save, kemudian kita jalankan. Oke, kita tambah datanya, kita beri nama Arif, email arif@gmail.com, jurusan, IPA, dan hobi makan. Save. Oke, di situ otomatis data tokennya tertulis. Itu adalah data random yang di-create oleh tadi @csrf. Berarti data inputannya sudah bisa kita ambil nilai-nilainya. Tinggal kita masukkan ke dalam database. Kita hapus dulu tulisan return ini. Kita ganti dengan tulisan student titik 2 kali. Kita panggil fungsi create, kemudian dalam kurung
request all. Maksudnya dari request all ini adalah memanggil semua data inputan yang ada di form inputan tadi. Kemudian kita return, kita redirect ke halaman pelajar. Di save, kita jalankan aplikasinya dan kita input. Kita beri nama Arif, kemudian email arif@gmail.com, jurusan IPA, dan hobi makan. Save. Di situ muncul error. Di sini keterangannya bahwa properti-properti yang diinputkan tadi belum di available di app students-nya. Kita buka model student. Kita berikan protected available. Kemudian kita beri array nama-nama kolom yang akan diinput datanya. Ada nama, ada email, ada jurusan, dan ada hobi. Misalkan nama modelnya ini bukan tunggal dari nama tabelnya, maka di modelnya ini kita harus mendeklarasikan nama tabelnya. Caranya sama, yaitu protected, kemudian tabel. Untuk dokumen lengkapnya kita bisa lihat di Laravel dokumentasi untuk ORM. Di situ dijelaskan bagaimana cara mengisi field pada model. Oke, kita lanjutkan. Kita beri nama, misalnya kita beri nama tabel, tabelnya namanya apa. Kita hapus protected tabel tadi karena tidak kita gunakan. Kita reload. Seharusnya errornya sudah tidak muncul. Oh, masih titik komanya, kita kelupaan tadi memberi titik koma. Kita save, kemudian kita reload lagi. Oke, datanya sudah muncul di row ketiga. Itu ada nama Arif, email arif@gmail.com, jurusan IPA, dan hobi makan. Kita tambahkan notification sukses input data dan cara with. Parameternya itu kita kasih sukses. Kemudian keterangan yang akan kita kirimkan yaitu data berhasil ditambah. Kita ke halaman pelajar. Di situ kita tambahkan alert yang menampilkan data dari controller tadi. Kita ke Bootstrap, kemudian kita pilih alert. Kita cari yang ada tombol close-nya. Oke, ini kita kopikan di bawah section judul. Kita ganti menjadi sukses. Kita reload aplikasinya.
Oke, notifikasinya sudah muncul, namun yang kita inginkan adalah keterangannya itu yang muncul dari controller tadi. Jadi di sini kita tambahkan parameter if session sukses, maka tampilkan notifikasi yang ada di controller tadi. Kita pindahkan dulu controllernya. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah data ini. Data berhasil ditambah. Caranya itu kita echo. Kalau di Laravel echo-nya itu cukup dengan kurung kurawal 2 kali. Kemudian session sukses. Dan kita tutup if-nya di sini and if. Kita save. Dan kita reload lagi aplikasinya. Oke, notifikasinya sudah tidak muncul. Kita coba tambahkan data lagi. Kita beri nama Monica, email monica@gmail.com, jurusan bahasa, dan hobi menyanyi. Kita save. Oke, notifikasinya muncul dan datanya berhasil diinput. Demikian proses input data pada Laravel. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan update data. Nah, di sini kita akan menambahkan satu kolom lagi untuk kolom aksi, di mana di situ akan terisi tombol edit. Kita ke halaman pelajar, kita tambahkan satu kolom. Kita beri nama aksi. Kita tambahkan tombol edit, di mana tombol ini nantinya akan kita linkkan dengan route. Kita kosongkan dulu href-nya. Kemudian kita ketikkan button dengan kelas primary, btn strip primary. Kita beri nama edit, kemudian tutup button. Kita save. Kita coba reload dulu, jalankan aplikasinya. Oke, tombol edit di kolom aksi sudah muncul. Selanjutnya bagaimana kita mengambil ID setiap user ini, setiap nama ini. Kita isikan href-nya itu garis miring pelajar, garis miring tanda kurung kurawal 2 kali, item dengan parameter ID, di mana data-data nanti akan mencari berdasarkan ID tersebut. Kita reload dulu, kemudian kita arahkan kursor ke tombol edit. Di pojok kiri bawah itu ada tulisan ID. Muncul ID-nya, berarti ini sudah jalan. Kemudian di route-nya kita buatkan untuk route edit dengan metode get garis miring pelajar, kemudian parameternya tadi adalah ID, kurung kurawal 1 kali ID, kemudian nama controllernya itu adalah student controller, add
Metodenya adalah metode edit. Kita save. Kita ke halaman student controller. Di metode edit, kita tuliskan variabel pelajar sama dengan student titik dua kali, kemudian find ID. Ini maksudnya adalah app student itu akan mencarikan data berdasarkan ID yang kita panggil. Kita coba cetak dulu di browser. Kita reload aplikasinya. Di situ muncul error unexpected end of file. Jadi maksudnya ini di file web PHP itu tidak mengenali akhir dari suatu coding. Kita coba cek di file web PHP. Oh iya, di situ belum kita berikan tanda titik koma di root yang terakhir. Kita save, kemudian kita reload lagi. Oke, errornya tidak muncul. Kita coba klik edit di data yang pertama. Kita cek atributnya, ID-nya 16, nama sudah sesuai, Sila Bimarato. Kemudian kita coba ke halaman pelajar lagi, kita coba cek data yang ketiga, kita cek atributnya. Oke, ID-nya 18, namanya sudah sesuai, Arif Hidayat. Oke, sekarang kita ke file student controller. Cetak di browser, kita ganti dengan return view edit dengan mengirimkan variabel pelajar. Jadi di form edit nanti akan muncul data-data pelajar sesuai dengan yang kita pilihkan. Kita save. Kita buatkan view edit. Di folder view, kita klik kanan, new file, edit.blade.php. Kemudian kita kopikan saja file yang ada di pelajar. Kita hapuskan file yang tidak diperlukan. Tabel kita hapuskan saja. Kita sisakan form. Tentu saja sectionnya itu jangan kita hapus. Di form untuk actionnya itu kita tambahkan parameter ID. Garis miring, kurung kurawal 2 kali, variabel pelajar dengan field ID atau nama kolomnya ID. Variabel pelajar ini diambil dari parameter yang ada di controller student. Kita berikan value-nya itu sesuai dengan nama atribut. Yang pertama kita kasih nama. Kemudian kita echo, atau di sini kita menggunakan kurung kurawal 2 kali.
Begitu juga untuk input email, kita kasih variabelnya email. Kemudian untuk jurusan, value-nya itu atributnya adalah jurusan. Dan terakhir hobi, value-nya pelajar. Kemudian atributnya itu adalah hobi. Kita save, kita reload. Oke, kita klik edit. Oke, namanya sudah sesuai. Namun ukuran kolom ini kecil, kita ingin panjang seperti selebar jumbotron yang ada di atas. Kita tambahkan call SM 12 di atas form. Kita masukkan formnya ke dalam div. Kita rapikan. Untuk tombol close, kita arahkan lagi ke halaman pelajar, ke halaman utama. Di situ kita href, kemudian garis miring pelajar. Kita ganti tulisan close menjadi batal. Dan save kita ubah jadi update. Kita reload dulu. Oke, tampil formnya udah sesuai. Kita coba melakukan perubahan di data nomor 2. Kita coba langsung klik update. Dan terjadi error. Di situ disebutkan bahwa metode post itu tidak disupport oleh route. Kita coba ke halaman route-nya, kita kopikan saja route edit biar lebih cepat. Kita ganti metodenya itu menjadi post. Student controllernya kita menggunakan metode update. Kita ke file student controller, di function update kita berikan variabel pelajar seperti di menu edit tadi. Jadi nantinya ini update akan dilakukan sesuai dengan ID yang dikirim oleh form edit. Kemudian kita gunakan fungsi Laravel, ada fungsi update. Request all. Jadi akan melakukan semua update pada field tersebut. Kita return redirect ke halaman pelajar. Kita tambahkan notifikasinya. Jika berhasil, kita kasih parameter sukses. Data berhasil diubah. Kita save. Kita coba reload lagi. Oke, datanya berhasil diubah. Kita coba lakukan lagi di data nomor 2. Kali ini kita akan mengubah datanya. Hobi jadi minum dan minum. Kemudian nama kita ubah jadi Rato, dan jurusan kita tambahkan geografi. Kita update. Oke, notifikasi update-nya berhasil dan datanya pun telah berubah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Demikianlah proses update data di Laravel. Selanjutnya kita akan melakukan proses delete data.
kita akan tambahkan tombol delete di samping tombol edit ini. Kita ke file pelajar, kita kopikan saja tombol edit. Kemudian untuk hrefnya kita tambahkan parameter delete. Dan tombolnya kita ganti menjadi tombol hapus. Kita save dan di route-nya itu kita kopikan route update. Kita ganti metodenya itu menjadi metode get dan parameternya kita tambahkan delete. Untuk controllernya, update-nya nanti kita ganti dengan metode destroy yang ada di student controller. Oke, kita kopikan saja. Kemudian di controllernya, di metode destroy-nya kita berikan variabel pelajar. Kita cari data berdasarkan ID, karena yang kita hapus nanti berdasarkan data ID yang kita klik. Kemudian kita panggil fungsi delete. Kita return ke redirect pelajar, halaman pelajar. Dan kita berikan parameter notifikasi itu data berhasil dihapus. Seperti yang ada pada notifikasi sebelumnya, kita kasih parameternya itu sukses, kemudian kontennya itu data berhasil dihapus. Kita save, kita reload. Muncul error, kita lupa memberi titik koma di akhir codingan, di akhir baris. Kita reload lagi. Oke, tombol hapusnya sudah muncul, namun kita akan ubah warnanya menjadi warna merah. Kita ubah kelas beta-nya jadi danger. Kita save, kemudian kita reload lagi. Kita arahkan kursor ke tombol hapus, maka akan muncul ID di pojok kanan bawah tersebut. Kita coba hapus dan ada notifikasi sukses, berarti tombol hapus berhasil dilakukan. Kalau hapus ini kita butuh konfirmasi sebelum melakukan penghapusan, kita tambahkan on click di tombol hapusnya. Return confirm itu kita beri pernyataan atau pertanyaan, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kita save, kita reload lagi. Coba kita hapus datanya. Hapus, kita klik batal, maka datanya tidak akan terhapus. Kita lakukan lagi, kita klik OK, maka datanya akan terhapus. Demikianlah tutorial menghapus data pada Laravel. Kita coba lagi dari awal proses input data. Misalnya kita beri nama Suramin, email suramin@yahoo.com, jurusan perikanan, kemudian hobinya memancing. Kita save. Oke, data berhasil ditambah. Kita coba lakukan edit. Kita ubah namanya menjadi Suraminteri. Kemudian jurusannya itu perikanan dan perkebunan. Kita update. Oke, datanya berubah. Kita coba hapus data tersebut. Kalau muncul notifikasi kita klik OK. Oke, datanya berhasil dihapus.
Demikianlah tutorial Laravel. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.